Selain pendidikan, fasilitas kesehatan juga jadi kebutuhan yang seharusnya diterima warga dari negara. Namun di beberapa daerah, hal tersebut begitu mahal, lantaran tak ada di dekat mereka. Disitulah kami coba hadir, berikan bantuan kesehatan untuk mereka yang membutuhkan. Bibir ini seperti refleks tersenyum setiap kali melihat anak-anak dengan segala tingkah lakunya. Namaku Rasyidah Awalia Saputri, biasa dipanggil Ida. Sehingga perdarahan bisa dicegah. Aku bertugas sebagai relawan kesehatan ambulans terapung di Nusa Tenggara Timur. Salah satu wilayah yang kami jangkau adalah Pulau Kera di Teluk Kupang. Ambulans terapung ini memberi layanan gratis untuk warga di pulau yang tak memiliki fasilitas kesehatan. Memang jatahnya 1 bulan sekali dan itu yang kita manfaatkan untuk memberikan konseling, edukasi untuk masyarakat di sini. Di pulau kecil yang terlihat dari kota Kupang ini ternyata ada masalah kesehatan ibu dan anak yang kompleks. Untuk yang ke depannya kalau bisa, ketika melahirkan minta didampingi sama suami atau keluarga terdekat. Inisiasi dini itu hampir-hampir tidak ada waktu melahirkan pertama kali. Terus yang kedua, pada saat di rumah sakit sudah diperkenalkan susu formula. Jadi akhirnya baik keterusan minum susu formula. Oh tidak apa-apa, saya konsul sama bidannya dulu, siapa tahu tes dulu. Pernikahan dini sudah jadi hal biasa di Pulau Kera. Angka kelahiran pun terus naik karena warganya tak mengenal konsep keluarga berencana. Minimnya pengetahuan karena rendahnya pendidikan juga berakibat pada buruknya gizi anak-anak. Belum lagi soal terbatasnya penghasilan warga di sini. Insya Allah saya punya beban yang sangat berat untuk merubah pola pikir mereka sepertinya. Ya, karena memang pada akhirnya kalau dilihat dari pendidikan rata-rata memang SMA. Jadi kesulitan juga sayanya waktu komunikasi. Memang ternyata mereka menggunakan bahasa daerah. Tugasku sebagai konselor laktasi. Selain memberikan konseling ASI, kami juga menggelar pelayanan KB dan pemeriksaan kesehatan. Semuanya gratis. Apa yang kami lakukan semata untuk tujuan sosial, membantu kurangi beban warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Kalau dilihat di peta, Pulau Kera terletak di utara kota Kupang, tapi secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Kupang. Mayoritas warganya belum memiliki KTP.
Kalaupun ada yang punya, alamat tinggalnya tak boleh ditulis Pulau Kera. Kita susah air. Kalau ini musim barat, angin kencang, kita tidak bisa beli beras di Kupang. Air bersih jadi barang mahal di sini. Satu-satunya sumur, airnya payau. Belum lagi, kadang surut. Tak ada air sama sekali. Kondisi ekonomi warga juga bisa dibilang lemah. Mereka kerja sebagai nelayan dengan pendapatan pas-pasan. Tidak, selama ini tidak. Kalau macam pemerintah mau gusur memang. Tapi kalau mau perhatikan masyarakat tidak ada. Tak ada informasi pasti sejak kapan orang Bajo mulai tinggal di pulau ini. Dari cerita warga, Pulau Kera dulu hanyalah tempat singgah para nelayan saat mencari ikan. Telah terdengar pula rencana pemerintah memindahkan mereka. Kalau orang usir, kita tetap di Pulau Kera sini biar kita mati. Kalau mau pindah paksa, lebih baik bunuh sekalian sah. Ironis, pulau yang jaraknya relatif dekat dengan pusat kota, tidak dengan sendirinya membuat kehidupan di sini jadi baik, bahkan untuk sekadar dikatakan layak. Listrik juga tak ada di Pulau Kera. Untuk penerangan di saat gelap, warga hanya mengandalkan genset yang menyala jam 7 sampai 12 malam. Bagi kami, malam adalah waktunya kami santai setelah seharian berkegiatan. Setiap kali kegiatan, kami selalu dibantu para relawan. Trip kali ini ada 10 relawan yang membantu 4 orang dari Kantor Layanan Kesehatan Cuma-Cuma atau LKC yang dikelola oleh Dompet Duafa. Mereka berasal dari beragam latar belakang. Ada yang dari bidang kesehatan, ada juga yang tidak. Keakraban ini tak sekadar untuk kegiatan ambulans terapung, tapi juga mempererat hubungan antar kami sebagai pribadi. Mereka adalah keluarga baru yang harus kusyukuri. Kebanyakannya kan orang sini tidak tahu untuk mengurus, membawa anaknya ke rumah sakit. Mereka yang sakit mau bawa ke sana. Sepanjang pengalamanku di bidang kesehatan, belum pernah kutemui daerah dengan populasi anak dan balita sebanyak di Pulau Kera. Di sini, tiap keluarga minimal memiliki 3 anak. Tapi ada juga keluarga yang jumlah anaknya mencapai 12 orang. Supaya banyak, kalau kita sudah tua, banyak yang jaga kita. Ada yang jaga kita. Pernah diajak tapi tidak. Takut suntik. Ita memiliki 7 anak, tapi 3 diantaranya sudah meninggal. Ia hanya satu contoh potret keluarga tanpa perencanaan kelahiran anak di sini. Kalau bapaknya menjaring ikan, dia ikut ini, dia ikut. Itu yang besar dia cuma main-main saja. Kalau yang gadis dia kerja di dapur.
punya banyak anak dengan penghasilan pas-pasan berakibat pada minimnya kualitas gizi yang diterima anak-anak. Belum lagi soal biaya berobat bila ada anak yang sakit. Di Pulau Kera, ketiadaan fasilitas kesehatan membuat warga kesulitan. Kalaupun berobat ke kota, mereka biasanya bingung dengan prosedurnya. Karena itulah, kemudian kami menginisiasi kader kesehatan Pulau Kera. Cowok pakai ini. Ini kemungkinan ada infeksi, Mak. Mungkin karena keringat, terus juga bisa juga karena pengaruh dari air dari sini, Mak. Karena kan di sini rata-rata airnya lebih asin, kan air biasa. Makanya pengaruh, apalagi ke adiknya nih, biasanya kan kulitnya lebih sensitif. Saat kami sedang di pulau, kader juga yang menemani kami kunjungan. Biasanya ke rumah pasien yang sakit parah hingga tak bisa datang ke kegiatan pengobatan kami. Sehat, Mak, ini. Al. Memang dia harus sering-sering ASI ya, Mak. Tiap 3 jam itu harus. Ada 5 orang di Pulau Kera yang kami tunjuk sebagai kader kesehatan. Pak Yusril salah satunya. Kebanyakannya kan orang sini tidak tahu untuk mengurus, membawa anaknya ke rumah sakit. Mereka yang sakit mau bawa ke sana nggak ada yang tahu. Kalau masalah mau bicara-bicara tentang masalah kesehatan, kalau masyarakat di sini ditanya nggak menjawab. Jadi kita membantu. Kayaknya dia mau tidur lagi. Bahasa memang masih jadi kendala. Kebanyakan warga menggunakan bahasa Bajo. Hanya sebagian yang lancar berbahasa Indonesia. Bisa dibilang, kader adalah perantara warga pulau dengan kami. Titian penghubung untuk membantu warga mengakses fasilitas kesehatan. Bertugas di pulau dengan begitu banyak anak-anak membuatku rindu pada anak kandung yang kutinggal di rumah. Kini waktunya kami pulang. Hampir 2 tahun ini aku menikah dengan Jumat, lelaki yang kini jadi ayah dari putra kami, Alim. Kebetulan kami sama-sama bekerja di LKC. Materi soal ASI eksklusif yang kusampaikan saat konseling kuterapkan juga dalam kehidupan pribadi. Terbukti yang dikatakan ASI eksklusif itu bagus. Alhamdulillah dia terbukti dia nggak pernah sakit-sakitan. Wih, enak. Dulu, saat baru saja lahir, Alim sempat mencicip susu formula atas petunjuk suster. Kala itu, aku belum sadar usai operasi. Dan suami panik lantaran Alim terus menangis. Untung besoknya Alim langsung mau menyusu. Memang orang-orang di sini punya pandangan yang salah. Mereka mengatakan bahwa susu ASI itu basi. Nah, pernah sempat kemarin akhirnya saya marah, saya bilang ASI itu tidak bisa basi, gitu. Bagaimana basi? Kalau basi berarti barang itu rusak, badan kamu itu rusak, makanya dia basi. Ayah telepon dia. Itu. Bagiku sebagai seorang ibu, air susu bukan sekadar memberikan kebutuhan gizi anak, tapi juga ikatan kasih sayang kepada anak yang kita cintai.
sah. Tutup mata rendah sah. Baru ibu pegang tangan. Tiga tahun sudah aku mengabdi di LKC. Pekerjaan ini membuatku seperti selalu diingatkan bahwa ada banyak kaum papa yang membutuhkan bantuan kita. Normalnya 120-80. Bukan cuma di Pulau Kera. Di dalam kota Kupang pun ada warga yang tempat tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan. Salah satunya di daerah Bakunase. Keluhannya ada yang di sini rata-rata riwayat darah tinggi, hipertensi. Di sekitar warga sini. Kalau di lokasi yang di tempat yang lain kebanyakan ISPA. Kontrol darah saja. Ya? Kegiatan ini kami sebut Aksi Layanan Sehat atau ALS. Upaya sederhana untuk memudahkan warga mendapat layanan kesehatan. Tidak konsumsi obat darah tinggi. Itu saja Bapak. Nanti ditensi di sini Bapak ya. ALS rutin digelar sebulan sekali di beberapa kelurahan. 3 bulan sekali kami kembali ke lokasi yang sama untuk memantau perkembangan penyakit pasien. Saya pikir untuk sangat membantu masyarakat karena di sini puskesmas agak jauh. Ya dari sini ke Bakunase 1 lumayan jauh, itu sekitar 1 kilo lebih. Dan di sini jarang di masyarakat sini berobat itu kecuali sakit yang seperti apa, itu baru mereka pergi. Kalau biasa kita pilek batuk itu mereka tidak pergi. Meski hanya sebatas pemeriksaan dan obat-obatan standar, kami bersyukur setidaknya sedikit sumbangsi ini bisa bermanfaat untuk warga. Upaya kami di bidang kesehatan tak melulu soal mengobati, tapi yang lebih penting adalah soal mencegah. Kebiasaan hidup sehat dan bersih bisa jadi awal pencegahan penyakit. Hal ini kami coba tanamkan pada anak-anak di beberapa SD di Kota Kupang. Hari ini, jadwal kami mengunjungi SDN Nun Hila. Senangnya melihat anak-anak antusias menerima materi soal kebersihan diri. Mereka belum bisa menjaga kebersihannya atau masih kurang informasi-informasi tentang kesehatan, jadi anak sekolah dasar yang dipilih untuk di program Anak Indonesia Sehat. Hal seperti mencuci tangan dan menyikat gigi mungkin terlihat sepele. Tapi kebersihan diri adalah awal pencegahan kuman penyebab penyakit. Lagi. Sudah rasa bersih. Kami percaya, kebiasaan baik yang diajarkan sedari kecil akan diingat hingga dewasa. Akan menjelaskan bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar. Diperhatikan ya, Tuh, dokter kecil. Sudah siap. Sudah 3 tahun ini kami bekerja sama dengan SDN Nun Hila. Selain penyuluhan kebersihan diri, ada juga pemeriksaan darah, potensi penyakit cacingan, pemberian makanan tambahan, dan dokter kecil. Sangat bermanfaat bagi anak-anak, bagi kami guru, terutama anak-anak karena mereka sejak kecil diperkenalkan dengan gaya hidup sehat. Keinginan berbagi adalah nafas dari seluruh kegiatan di LKC. Bagiku, ini adalah cara yang diberikan Tuhan untuk mengabdi pada masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang tua. Alhamdulillah, saya kan basicnya memang kesehatan masyarakat. Dengan kegiatan-kegiatan di LKC, saya merasa bahwa ilmu saya bisa saya salurkan ke masyarakat seperti itu. Jadi merasa bermanfaat saja buat orang lain.
3 penyakit terus malaria, diare, DBD, malaria. Betul kau benar. Semoga apa yang kami lakukan ini manfaatnya bisa terus dirasakan oleh banyak orang. Demi kesehatan, demi kemanusiaan.